Jam 14.10 toh? 14.20, Prof. Oh, 20? Iya, Prof. Ya. Yang kelas Kemis sudah punya ya linknya? Sudah, Prof. Kelas kami sudah, Prof. Sudah dikirimkan, Prof. Ya. Ya udah sambil nunggu di mana yang lain nanti. Oke, Prof. Udah tua. Enggak selalu ada solusi gitu kan. Enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Bisa diatasi. Bisa disolusikan. Semuanya kan tujuannya supaya apa? Perhatian kita tertuju pada suatu caption tertentu gitu. Baik. Saya akan buka dulu ya. Oke. Saya akan cepat ini Pak Irfan ya. Ya silakan. Ya sih. Ada yang sakit Pak Irfan itu keluarganya. Baik. Ya. Saya share. Sebentar. Mudah-mudahan sudah direkam ya nih ya. Sudah direkam. Sudah nampak share saya? Sudah, Prof. Ya. Ini sudah saya terangkan panjang lebar ya, yang lalu. Hermeneutika. Baik. Kalau Anda merasa belum pernah mendapat penjelasan dari saya, ngomong saja. Jadi apa metode yang paling luas dan paling dalam mengatasi semua metode itu dalam hidup ini adalah hermeneutika. Kan? Cukup ya? Ini bisa ditinggal? Sudah saya terangkan belum minggu yang lalu? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik. Nah, maka
mungkin bukan suatu kebetulan juga, memang karena itu fenomena ya. Di Belanda dia menggunakan pendekatan gunung juga, sama dengan yang di Indonesia juga. Gunungan itu juga mengandung maksud keilmuan ya. Maka untuk mempelajari matematika itu menggunakan 4 tahap, dan untuk sesuai dengan realistic mathematics, yaitu matematika konkret, model formal, dan matematika formal. Gitu. Kalau di Indonesia ya gunung semacam ini. Ya. Ini untuk menggambarkan, saya menggambarkan tampilan-tampilan kayak gini ini sebetulnya untuk kesiapan ya, kesiapan belajar matematika. Sama saja seorang siswa yang tidak siap itu melakukan pekerjaan itu seperti kena bencana gitu ya. Kalau tidak siap tuh seperti kena bencana. Sedangkan supaya barokah, supaya bermanfaat, maka harus perlu persiapan. Belajar matematika juga begitu. Ya. Nah, ini tentang aliran gagasan ya, aliran gagasan, ide ya, bahwa sekarang kita hidup ini di dunia ini, kok yang kontemporer itu berhadapan-hadapan antara yang membela siswa, antara yang student center, yaitu sosio-konstruktivis, dan antara matematika yang absolutis. Ya, antara yang matematika yang absolutis. Sayangnya memang matematika yang absolutis, yang matematika deduksi ini lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih dipercaya, kan begitu. Sehingga segala macam perubahan kurikulum itu ya dihandle oleh kaum absolutis ini, kan begitu. Nah, sosio-konstruktivis itu seakan-akan terpinggirkan. Yang absolutis ini pendidikan matematika atau pendidikan pada umumnya itu berorientasi pada orang dewasa, guru, kepala sekolah, pemerintah, dan seterusnya. Ya, bahkan kapitalis, industri, semua itu menggunakan metode ini. Ya. Sementara ini inovasi-inovasi yang diusahakan mulai sejak zaman Aristoteles begitu, ya, untuk melindungi kepentingan siswa, ya, maka definisi matematika menjadi beda. Kalau oleh absolutis, matematika didefinisikan sebagai ilmu deduksi, sedangkan oleh konstruktivisme, matematika didefinisikan sebagai activity. Maka di Jawa kita mengenal ilmu itu kalakone kanthi laku atau cokro manggilingan. Nah, gitu ya. Nah, atau kalau model Jokowi ya kerja, kerja, dan kerja. Jadi untuk sekolah untuk matematika tingkat sekolah SD, SMP, kalau di luar sana di Eropa ya, tidak ada matematika kalau tidak ada activity. Terus ada activity. Maka didukung juga oleh teori activity. Ada filsafat activity atau teori activity. Ya. Baik. Sedangkan ini ya metode berpikir. Jadi kalau ada yang bertanya ini kok filsafat ini kok kayak psikologi ya. Ya memang psikologi bisa dipandang sebagai filsafat terapan. Ya. Sedangkan filsafat bisa dipandang sebagai psikologi wacana. Gitu ya. Saya ulangi bahwa psikologi bisa dipandang sebagai filsafat terapan dan filsafat bisa dipandang sebagai psikologi wacana. Dan ini filsafat. Ya. Dan ini kita melihat gerbongnya atau sisi daripada pilar epistemologinya. Epistemologi itu metode berpikir. Ya. Yang kita sudah kenal. Jadi ini justifikasi. Ya. Ini justifikasi. Nah, etnomatematika itu berangkat dari bawah ini, dari realitis, dari konteks, benda-benda konkret, menuju ke logical formal.
menuju ke rasionalitas. Jadi lengkap ya, etnomatematika itu lengkap. Sana. Nah ini kalau ingin memperbaiki pendidikan di Indonesia, maka tentu yang tradisional kita inovasi menjadi yang inovatif. Peran guru dan siswa seperti ini kelihatan. Ya. Di sini guru memperlakukan dirinya sendiri sebagai pelayan, sedangkan di sini guru sebagai juragan, kan begitu. Itu kan beda maknanya di kelas. Ya. Maka supaya bisa inovatif, maka matematika formal itu perlu disesuaikan di sekolah menjadi matematika sekolah, di mana matematika sekolah didefinisikan sebagai activity. Nah, di dalam metode besarnya hermeneutika itu termuat banyak metode, ya, banyak sekali ada metode fenomenologi, ya. Ya, sedangkan fenomenologi terdiri dari dua bagian, yaitu abstraksi dan idealisasi. Abstraksi itu memilih, fokus. Kita tidak mungkin bisa mengamati suatu benda tanpa fokus dan tanpa memilih. Maka kita hanya memperhatikan yang akan disimpulkan saja. Seperti misalnya kalau kalau dari sisi matematika kita mengabaikan warna, boleh. Kita mengabaikan aromanya, bunga itu aromanya seperti apa, kita abaikan. Kita juga mengabaikan mungkin harga jualnya, kecuali ketika kita olah secara matematik harga jual itu, kecuali. Kita juga mengabaikan mungkin usia bunga. Nah, di sini kita fokus ya mengamati sejumlah bunga ini. Ketika mengamati kita bisa menghitung untuk memperoleh 30 itu bermacam-macam cara. Itu kreativitas siswa. Dan kreativitas itu akan lebih bermakna jika diberi kemerdekaan, bukan dipaksa atau diajarkan. Gitu. Baik, tapi bisa melalui good practice atau melalui contoh-contoh. Jadi 30 itu bisa berasal dari 5 tambah 5 tambah 5, 6 tambah 6 tambah 6, 1 tambah 1 tambah 1, demikian seterusnya. Jadilah sampai pada jumlah bunga 30 itu mengamati itu sebagai abstraksi. Gitu. Kemudian setelah dia mati, kemudian disimpulkan bahwa jumlahnya adalah 30, itu idealisasi. Ya. Jadi yang tidak secara filsafat, yang tidak diamati, yang tidak diperhatikan, dimasukkan ke dalam rumah hypoke. Maka di dalam fenomenologi itu perlu yang namanya perhatian. Jadi orang tidak akan bisa bekerja, tidak akan punya prospek dan tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak punya perhatian. Maka ketika Anda kuliah atau matematika, Anda punya perhatian. Begitu perhatian itu hilang, ya sudah selesai semuanya. Ya, selesai semuanya. Jadi perhatian itu adalah unsur utama di dalam fenomenologi. Baik. Maka benda-benda konkret, reality itu seperti ini. Yang tiga ini adalah ideal di dalam pikiran, yang ini di dalam realita. Demikian juga segitiga ideal, segitiga di realita. Demikian juga penjumlahan ideal, penjumlahan di realita. Seperti misalnya 3 buku ditambah 2 pensel. Ya. Kan tidak bisa dilakukan. Ya. Kecuali hanya hasil akhirnya ialah 3 buku dan 2 pensel, selesai. Nah, itu karena apa? Karena buku dan penselnya itu mengikat ke realita. Ya, tidak mampu diidealkan. Kecuali kalau bukunya dihilangkan, penselnya dihilangkan, ya
3 tambah 2 sama dengan 5. Itu di dalam pikiran. Di dalam realitas seperti ini nggak ada. Kan begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh realistik matematik. Misalnya ketika mengajarkan pecahan, dia menggunakan benda yang betul-betul dipecah. Ya, bisa ini adalah artefak, bisa ini juga jeruk atau buah apel atau apa. Konsep 1, konsep setengah, dan konsep 1/4. Sekali lagi, ya, hermeneutik itu luas sekali. Bisa hermeneutik apa saja. Bisa ini di sini adalah hermeneutik keluarga, hermeneutik perdagangan, hermeneutik pertanian. Seorang petani yang bertani di sawah, dia berinteraksi dengan sawahnya, dengan kebunnya, dengan tanamannya. Ya, maka sebenar-benar belajar yang terbaik adalah yang sesuai dengan kodrat atau sesuai dengan sunatullahnya. Nah, ini seperti bumi mengelilingi bumi berputar pada porosnya dan bergerak berotasi mengelilingi matahari. Seperti itulah kira-kira. Nah, inilah ya, Ebut dan Strecker tahun 95 mendefinisikan matematik sebagai activity. Matematik sebagai aktivitas untuk mencari pola dan hubungan, yang pertama. Yang kedua, matematika sebagai aktivitas untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, matematika sebagai aktivitas untuk melakukan investigasi. Dan yang keempat, matematika sebagai aktivitas untuk berkomunikasi tentang sifat-sifat matematika. Nah, jadi kembali lagi ini ya, etnomatematika konform, selaras dengan realistik matematik. Dan realistik matematik yang paling bawah ini, yang benda-benda konkret, itu namanya konteks. Ya, kalau etnomatematika yang paling bawah namanya juga konteks, cuma konteksnya konteks budaya. Jadi etnomatematika itu ya sama saja dengan bisa dianggap sebagai nanti bersama-sama realistik atau juga pembelajaran kontekstual. Semua artefak itu adalah konteks, kan itu kan. Nah, maka yang bisa diterapkan bersama-sama dengan etnomatematika itu ya antara lain realistik matematik, metode saintifik, ya, kemudian juga teori Brunner, ya, dan seterusnya, pembelajaran kontekstual, meaningful learning, ya. Ya. Jadi yang senapas, yang sejenis, yang sifatnya sama. Ini seorang guru yang berlatih menggunakan konteks untuk menjelaskan gimana sih cara mengajarkan pecahan 7/8 dikurangi 3/8 misalnya. Atau 3/5 dikurangi setengah. Gimana cara mengajarkannya? Ya, apakah dihafalkan? Ya, apakah suruh menghafal? Nah, ini dengan realistik. Nah, kalau ini realistiknya diganti artefak ya sudah jadi etno. Ya. Kalau realistiknya ini konteksnya ini diganti artefak sudah jadi etno gitu saja. Ini karena konteksnya, konteks pembelajaran matematika itu adalah semua yang ada di sekitar kita, entah bumi, entah laut, entah langit. Bahkan yang sudah dipelajari minggu yang lalu itu bisa menjadi konteks. Artinya konteks di luar kelas dan juga konteks di dalam kelas. Nah, ini salah satu contoh saya pernah membuat pelatihan guru-guru untuk menerapkan metode realistik di dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi kesimpulannya ini guru harus memahami hakikat sekolah matematika. Guru perlu memahami realistik matematik.
Dan guru perlu memahami pendidikan konstruktif. Pendidikan konstruktif. Kemudian ya ini demikian seterusnya. Sudah. Nah, yang saya tanyakan kemarin tentang tabel ini, ya, karena ternyata membaca tabel juga tidak mudah, apalagi bacanya sambil bacanya mungkin pas puasa-puasa kayak gini jam sekian ini sudah lemas dan lapar gitu ya, konsentrasinya sudah berkurang ya. Membaca tabel cuma kelihatan tebal dan tipis gitu loh. Ya. Ini tebal, ini tipis, ini kosong, ya, malah melamun kemana-mana gitu. Ya, kan begitu. Nah, jadi aliran filsafat ini saya katakan ini sebagai ideologi ya. Sebab saya menganggap ideologi itu adalah filsafat yang kontekstual kepada negara masing-masing. Karena kalau ideologi ini menjadi banyak sekali, bisa ratusan sejumlah negara ya. Misalnya pendidikan di Indonesia seperti apa, pendidikan di Malaysia seperti apa, di Jepang seperti apa. Kalau itu per negara. Kalau ini ya per blok, per apa namanya, per filsafat ya, grup filsafat ya. Ya. Yang saya katakan sebagai kapital, industrial trainer ini sebagai kapital. Nah, kalau pendidikan itu sehat dalam arti ya sehat sesuai dengan lingkungannya, sehat di waktu malam dan sehat di waktu siang itu beda. Kalau biasanya sehat di waktu malam itu kalau orang bisa tidur malam, itu sehat. Kemudian sehat di waktu siang, kalau orang itu bisa bekerja di waktu siang, itu sehat, gitu loh. Jadi sehatnya dalam arti beda-beda kriteria sehat itu sesuai dengan ruang lingkupnya. Maka sehatnya pendidikan itu sehatnya secara kapital beda dengan sehatnya demokratis. Ya, secara kapital sehat, tapi secara demokratis itu tidak sehat, kan begitu. Nah, jadi ini politiknya, ini hakikat keilmuannya, ini moral value-nya, ini teori sosialnya, ini tentang hakikat siswa, kemudian teori belajar, tujuan pendidikan, teori apa namanya belajar, ya, kemudian teori mengajar, kemudian teori tentang penggunaan media alat bantu, kemudian teori tentang pengembangan evaluasi, dan teori tentang budaya. Nah, jadi kalau kita lihat politiknya, kalau di Indonesia kan sebetulnya kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu kan Indonesia semua setuju kalau Indonesia adalah negara demokrasi. Ini. Tapi untuk mewujudkan negara demokrasi itu betul-betul berat sekali. Ya, demokrasi yang asli ya. Berat sekali sebab Indonesia juga butuh industri. Indonesia juga butuh hal-hal yang praktis. Indonesia juga butuh melestarikan nilai-nilai old humanis. Gitu. Indonesia juga butuh kebebasan berpendapat, liberal, kan begitu. Nah, jadi sebetulnya suatu negara tidak ada yang murni, ya. Tidak ada yang murni satu aliran tertentu seperti ini, kecuali negara tersebut negara yang sangat kuat, ya, yang sudah menjadi ciri khas, misalnya Amerika Serikat, USA. Nah, kalau Amerika Serikat itu USA secara umum ya, karena Amerika juga luas. Jangan dikira Amerika cuma satu titik, enggak. Ada Amerika Utara beda dengan Amerika Tengah. Gitu. Beda lagi dengan daerah tertentu gitu ya. Tapi rata-rata Amerika yang negara industri yang kapitalis itu sehatnya pendidikan di sana ya seperti ini. Ya. Yang kalau menurut tabel ini itu dianggap sebagai pendidikannya konvensional atau tradisional. Jadi model kapital, model industri, sama saja model penjajah Belanda dulu
pendidikan yang cocok ya yang seperti ini, yang berorientasi kepada orang tua atau orang dewasa. Ya, ya. Kan begitu. Jadi di mana siswa hanya dipandang sebagai tong kosong, empty vessel, kemudian guru merasa hebat, paling bisa menguasai semua materi dengan mengajar menggunakan transfer keilmuan, ya. Kemudian dengan metode menghafal, kerja keras, latihan soal dan sebagainya, cukup mengandalkan papan tulis dan kapur, dan ujiannya adalah ujian standar internasional, yaitu external test. Kalau standar Indonesia yaitu ujian nasional. Maka orang-orang di Indonesia yang pro dengan ujian nasional itu adalah masuk ke 3 kolom ini. Ini kan kolom yang setali 3 uang hampir sama. Sedangkan yang asesmen itu adalah masuk di sini. Nah, saya nggak ngerti. Ya, kurikulum Merdeka ini Pak Menterinya kemarin, Pak Nadiem itu dia menggaungkan asesmen sebagai pengganti ujian nasional. Beliau paham nggak? Gitu. Kalau asesmen itu sebetulnya rangkaiannya kalau mau sehat pendidikannya harus seperti ini. Mendefinisikan ilmunya harus seperti ini, moral value-nya seperti ini, tujuannya seperti ini, demikian seterusnya. Kan seperti itu. Atau Pak Nadiem, Pak Menteri itu kemarin mempromosikan asesmen itu jangan-jangan hanya sekedar memenuhi protes ketidakadilan daripada ketimpangan daripada adanya ujian nasional, hanya sekedar itu, jangan-jangan gitu kan. Nah, sehingga begitu pemerintahan baru dilantik pun sudah langsung menyinggung mengenai ujian nasional. Mengenai ujian nasional. Ini akan lebih repot kalau sudah masuk ke ranah politik. Ya, karena politik sebab ujian nasional secara politis penting karena itu menyatukan bangsa. Nah, apakah segitunya gitu ya kalau untuk urusan pendidikan sampai menyangkut-nyangkut masalah otonomi daerah nanti bisa menyebabkan provinsi-provinsi itu merdeka. Apakah sebegitunya gitu loh ya. Baik. Jadi ini tabel ini ada dibagi menjadi 2, 3 yang kiri dan 2 yang kanan. 3 yang kiri ini yang tradisional, sedangkan 2 yang kanan ini yang inovatif, progresif. Ya, maunya seperti itu. Ya, maunya seperti itu. Baik. Nah, kemudian Anda bisa cari nanti ya di sini tayangan ini ya mengenai berbagai macam metode pembelajaran dan hubungannya satu dengan yang lain. Ya. Ini metode yang konvensional, filsafatnya adalah filsafat behavioris yang kuning ini. Nah, sedangkan pembaruan untuk antitesis daripada pembelajaran yang behavioris yang tradisional itu sudah dilakukan banyak di sini. Ada Bandura, ada meaningful learning, ada constructivist, ada cognitive development, kemudian teori activity di sini, ya, kemudian teori kognitif dari Piaget dan seterusnya. Nah, ini tabel ini belum lengkap. Kalau dilengkapi ini akan menjadi di sana ada project based learning, ada problem solving, demikian seterusnya. Nah, itu bagian-bagian daripada selain daripada yang tradisional. Yang tradisional di behavioris ini. Tapi karena behavioris ini kan metode yang paling gampang dan paling murah. Ya. Saking gampangnya sehingga tidak perlu kuliah, tidak perlu apa, guru bisa jadi guru. Ya. Seseorang bisa jadi guru tanpa kuliah, tanpa ngerti teori macam-macam, langsung saja. Dia bisa merasa mengerti, kemudian dia ngajarin kepada siswa, begini, ini rumusnya, coba digunakan. Nah, sudah selesai. Ya. Tapi itu kan tidak ada unsur pedagogi dalam arti berorientasi kepada siswa. Nah, jadi itu secara umum mengenai landasannya.
Nah, sekarang selanjutnya kita mau menukik kepada masalah etnonya ya. Kepada masalah etnonya. Ini kan untuk yang nanti kalau sudah ada presensi sudah bisa nanti kita di kontak ya. Saya akan buka lagi tentang ya studi etno. Tugas 3 membuat makalah kajian berjudul Pendidikan Matematika Konstruktif ya 27 Maret. Ini sebetulnya hanya untuk maksud saya adalah untuk merangkum bahwa Anda itu bisa mencari, bisa mempertahankan, defend ya tentang pengembangan etnomatematika, ngerti landasannya, landasan filsafatnya, landasan idealnya, gitu kan. Sekali lagi ada etnomatematika yang saya sampaikan di sini ada 2, yaitu etnomatematika tingkat tinggi dan etnomatematika tingkat rendah. Kalau etnomatematika tingkat tinggi itu adalah penggunaan matematika untuk budaya. Matematika untuk membangun budaya. Dan itu salah tafsir, ya, salah paham, baik karena nggak mau mengerti atau karena punya motif. Ya. Dan itu terjadi banyak kasus-kasus, peristiwa-peristiwa di dalam ujian-ujian. Karena saya pembimbing etno, maka seringkali dosen-dosen penguji pun nggak paham. Ya. Ini kamu etnomatematiknya apa? Budaya. Nah, ini penerapannya mana? Nah, ini bukan, ini kita di sekolah yang sedang kita pelajari ini adalah etnomatematika yang tingkat rendah. Kalau tingkat rendah itu dari budaya menuju matematika. Kalau tingkat tinggi itu dari matematika menuju budaya. Misalnya Nyoman Nuwarta. Nyoman Nuwarta itu bikin patung Garuda, ya, Istana Garuda di IKN. Oh, dia menggunakan matematika untuk membuat monumen yang sangat monumental yang akan menjadi budaya. Nah, itu namanya bisa dikatakan etnomatematika tingkat tinggi. Tapi yang kita kerjakan ini bukan itu. Yang kita kerjakan ini adalah memfasilitasi bagaimana menggunakan budaya untuk belajar matematika bagi siswa anak SD, SMP. Kan begitu. Paling banter awal-awal SMA. Kan seperti itu. Jadi ya, ini harus kekeh, harus firm. Ya. Sebab kalau tidak kekeh, tidak firm, dan Anda harus bisa mencari referensinya. Silakan dicari referensinya yang berbunyi semacam itu. Dan itu tugas Anda supaya Anda nanti di dalam pelaksanaannya ditanya, diskusi, presentasi dan sebagainya tidak gelagapan. Ya. Bahkan penguji itu bahkan penguji S3 sekalipun ya kadang-kadang nggak paham antara etnomatematika dan etnografi. Ya. Etnomatematika dan etnografi. Etnografi itu kan dialog sosial. Ya. Sedangkan etnomatematika itu belajar matematika melalui budaya. Belajar matematika menggunakan budaya. Sekali lagi, ini tidak ada kepentingannya untuk membangun budaya. Kita hanya memanfaatkan saja. Kan begitu. Kita tidak, sebagai guru tidak harus mengerti bagaimana cara membangun Candi Borobudur, enggak. Kita gunakan saja artefaknya di sana, kira-kira bisa enggak dipakai untuk belajar matematika. Kalau bisa kita pakai, kalau enggak kita pilih yang lain. Jangan dipaksakan. Jadi etnomatematika sebagai dasar itu seperti alat. Itu ya. Nah, begitu. Nah, jadi sebetulnya kita ini sudah bersyukur karena kita ada di Indonesia, di mana kita di Indonesia ini pernah ada proyek Realistic Mathematics Education. Dengan proyek Realistic Mathematics Education itu sudah ada pengenalan unsur-unsur aspek-aspeknya matematika sekolah.
dibanding dengan negara asalnya. Ini yang pernah saya terangkan pada Mas David, pernah bertanya seperti itu. Dibanding dengan negara asalnya di Brasil, karena negara asalnya di Brasil itu negara yang matematikanya sangat kuat, matematika yang sangat formal, matematika yang sangat deduksi, dan matematika yang sangat keras. Dia hanya berpikir bagaimana matematika yang sangat keras itu bisa dicerna oleh siswa. Kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikirnya matematika yang sangat keras itu harus dirubah dulu, ya, menjadi matematika yang lembut. Maka harus ada perubahan definisi, ada perbedaan definisi. Di sekolah itu nggak ada urusan masalah definisi, gitu. Anak SD SMP itu nggak ada urusan mencari ilmu. Nggak ada urusan dengan definisi. Definisi itu urusan formal. Urusan mahasiswa, urusan perguruan tinggi. Kalau anak SD SMP itu nggak ada urusan. Jadi tidak ada di situ mestinya belajar matematika pakai definisi. Ya. Maka belajar matematika pakai intuisi. Karena belajar matematika pakai intuisi, maka menyediakan pengalaman. Sebab apa? Intuisi itu lahirnya dari pengalaman. Kan seperti itu. Baik. Untuk itu, selanjutnya ini apa? Rencana ya. Rencana tugas, nanti deadline-nya menyusul ya. Rencana tugas apa kita tolong dihitungkan ya. Rencana tugas etno yang apa? Etno selanjutnya. Oke, kita tolong dihitungkan hari-hari. Anda melihat kalender ya. Ini kan tugas 3, berarti tugas 4. Tugas 4. Tugas 4 itu ya membuat RPS dan LKPD, membuat kalau istilahnya modul ya, membuat modul pembelajaran, membuat RPS atau modul dan LKPD pembelajaran tapi ini tugas 5 ya, tugas 4 nanti dulu. Tugas sebetulnya nyaris ya. Oke. Jadi membuat RPS modul dan LKPD pembelajaran matematika berbasis etno, ya. Baik. Yang tugas 4-nya ini tugas 5 ya kayaknya ya. Yang tugas 4-nya identifikasi etno ya. Identifikasi etnomatika di lingkungan sekitar. Ya, identifikasi etnomatematika di lingkungan sekitar dengan deskripsi ya macam artefak, kemudian ya macam artefak,
Kemudian analisis matematika yang bisa digali. Dari artefak tersebut. Jadi artefak itu bisa sosiofak ya. Sosiofak juga bisa. Jadi berupa kesenian tradisional, activity begitu ya. Juga bisa begitu ya. Sosiofak ya, dan seterusnya analisis begitu. Itu tugas 4, sedangkan tugas 5 membuat RPS modul dan LKPD pembelajaran etnomatematika. Matematika. Ya, jadi berdasarkan artefak yang diambil. Kemudian tugas 6 ya. Tugas 6 ialah membuat video pembelajaran ya, atau sebetulnya menyelenggarakan pembelajaran dan divideokan gitu ya. Tepatnya seperti itu. Membuat menyelenggarakan PBM Mat berbasis etnomatematika dan divideokan. Jadi dalam mata kuliah ini mahasiswa menghasilkan video. Nah, dari tugas 4, tugas 5, dan tugas 6 itu didokumentasikan secara ilmiah. Ya, didokumentasikan secara ilmiah. Apa maksudnya didokumentasikan secara ilmiah? Yaitu menjadi tugas ke-7. Ke-7 itu membuat artikel jurnal berdasar tugas 4 sampai dengan 6. Membuat artikel jurnal berdasarkan tugas 4 sampai dengan 6. Ya. Membuat artikel jurnal berdasarkan ya. Nah, kemudian ini aspek tuturan ya, atau tindak lanjut hasil yang sudah mulai di luar mata kuliah ini, yaitu ya tindak lanjut ini bukan sebagai tugas, tapi diharapkan ya tindak lanjut menghasilkan artikel PBM Mat berbasis etno yang diterbitkan, yang dipublikasikan di jurnal.
Nah, silakan mulai dari jurnal kecil sampai jurnal besar, ya, sampai dengan ya terindeks Scopus juga boleh, ya. Makanya saya kasih tanda tanya saja di sini, ya. Nah, silakan. Atau juga Pak Marsigit punya jurnal, ya. Pak Marsigit punya jurnal, ya, jurnal, ya, Marsigit. Di situ Pak Marsigit ada jurnal etnomatematika, yaitu Journal of, ya, Journal of, apa namanya? Bentar, saya tuh ya, etnomatematik jurnal, etnomatematik jurnal, etnomatematik jurnal, ya, etnomatematik jurnal. Nah, itu bisa nanti Anda mengirimkan, karena kita juga sudah sampai ke Sinta 4, ya, sudah Sinta 4 jurnal kita itu, ya. Cuma begini, untuk publikasi dan jurnal ini perlu yang namanya, ya, perlu yang namanya penulis kedua atau pembimbing, ya. Untuk internal, ya, semua pembimbingnya saya untuk internal. Tapi nanti kalau sudah keluar, ya, boleh juga tetap saya atau boleh ngambil yang lain. Nah, khusus untuk jurnal saya itu, etnomatematik jurnal itu maksimal saya setiap tampil, setiap session itu ya 1 saja. Nanti kompetisi, ada yang diterima, ada yang tidak, gitu kan. Nah, ini berarti Friday RPL, iya. Saya carikan linknya, etnomatematik jurnal. Etnomatematik jurnal. Nah, ini, ya, etnomatematik jurnal. Oke, saya share ke Anda di Friday Etno dan Tuesday Etno. Oke, yang Tuesday Etno, nah itu jurnalnya. Silakan Anda coba sekarang, coba jurnalnya. Jurnal etnomatematik jurnal bisa dibuka. Etnomatematik jurnal, baik yang sudah saya kirimkan. Nah, itulah kira-kira. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Anda semuanya, karena Anda semuanya di mata saya itu termasuk orang-orang yang inovatif, orang-orang yang serius, mau memperbaiki pendidikan, sehingga memilih mata kuliah ini. Itu. Ini selamat buat Anda. Jadi banyak kendala. Kendala yang paling banyak ini kendala landasan. Makanya perlu diperkuat. Nah, kalau sudah sampai di landasan, sampai ke sana nanti
supaya Anda itu apa pikirannya atau jelas ke depannya mau ngapain sih saya, gitu. Maka saya kasih tugas-tugas itu. Nah, kira-kira dibagi saja, ya. Kalau bikin video itu ya kalau bisa, tolong nanti ada yang bagi ya. Ketuanya siapa ini ketuanya? Ya, ketuanya siapa ini? Ya, Prof. Ketua kelas hari Kamis. Saya, Prof. Apa? Vita, Prof. Tangannya gini. Vita ya. Vita itu orang Iya. mana? Banyuwangi, Prof. Dari mana? Banyuwangi aslinya, Prof. Oh iya. Oh, Banyuwangi hebat ya. Oh, itu daerah berkembang yang maju pesat ya. Tapi karena daerah yang maju pesat itu selalu banyak rona-rona apa namanya disruption ya. Gejolak-gejolak sosial itu selalu akan bermunculan ya. Itu imbas dari pembangunan seperti itu pasti. Ya. Nah, di sana ada pabrik-pabrik kapal perang lagi rundin itu kan. Oh, luar biasa kan. Budayanya juga kuat, ada suku apa namanya? Suku Osing. Suku Osing, sangat kuat juga. Kamu termasuk Osing bukan? Bukan, Prof. Bukan. Gitu. Jadi dia pintu gerbangnya Bali, gitu. Pintu gerbangnya Bali. Tetapi anehnya dia punya identitas yang kuat. Ya, ini Banyuwangi itu kan. Nah, makanya kalau kita ngamati perkembangan itu dari dulu sampai sekarang, daerah-daerah itu seperti apa ini, karakternya seperti itu. Maka semakin banyak juga dari Banyuwangi orang-orangnya yang berkualitas, kemudian ingin meneruskan sekolah. Saya beberapa kali membimbing orang Banyuwangi, ada yang sudah lulus gitu. Dan itu aset bagi daerah ya masing-masing untuk ya kan begitu. Nah, sehingga Mbak Vita nanti tolong ya. Jadi video ini, video pembelajaran nanti saya terangkan. Ini kita sampai jam berapa? 15.30, Prof. 15? 30. 30 ya. Jadi sekali lagi video pembelajaran itu bisa dibuat di kelas nyata atau bisa dibuat di kelas dengan temannya sendiri atau peer teaching gitu ya. Dianggap teman yang sendiri itu sebagai nah kalau yang RPL ini berempat ini kompromi ya, bekerja sama. Yang satu jadi guru, yang tiga jadi murid. Yang satu jadi guru, yang tiga jadi murid. Pembelajarannya pakai Zoom saja. Pembelajarannya pakai Zoom. Nah, dan itu paling lambat 2 minggu ya. Coba dihitung Mbak Vita. 2 minggu sebelum kuliah berakhir supaya saya bisa mereview. 2 minggu kuliah berakhir tanggal berapa? 2 minggu itu tanggal berapa? 2 minggu tanggal berapa sebelum kuliah berakhir? Ya. 2 minggu sebelum kuliah berakhir. Kira-kira itu. Nah, maka kalau menyelenggarakan PBM-nya, ya, menyelenggarakan PBM-nya ya paling lambat 3 minggu lah sebelum kuliah terakhir, supaya nanti videonya bisa diedit atau diapakan supaya lebih bagus, nanti dikirim. Nah kalau tugas 3 ini kan 2 minggu sejak sekarang, ya. Tugas 3, tolong Mbak dicatat Mbak Vita. Tugas 3 itu kan 2 minggu sejak sekarang. Berarti misalnya tugas 4 ya 1 bulan sejak sekarang. Kira-kira ya, kira-kira 2 minggu lagi ya. Atau 4 minggu atau 1 bulan ya. Tugas 4 1 bulan
Ya, tugas 4 1 bulan dan tugas 5. Ya. Tugas 4 dan tugas 5 itu bersamaan lah ya. Ya, tugas 4 dan tugas 5 itu 1 bulan dari sekarang. Tolong dicatat Mbak Pita, nanti saya buat. Kalau tugas 4 dan tugas 4 dan tugas 5 itu 1 bulan dari sekarang, itu tanggal berapa? Nanti aku dikirimi ya, Japri ya. Kemudian setelah itu menyelenggarakan PBM-nya dan membuat artikel jurnal. Menyelenggarakan PBM-nya sampai paling lambat, gitu ya, 3 minggu sebelum kuliah berakhir. Ya, paling lambat itu. Sebelumnya boleh, ya, silakan. Mana Anda punya peluang, mana punya waktu, silakan. Ini ada 2 kelompok, kelompok RPL dan kelompok reguler. Yang kelompok reguler pakai reguler, yang RPL pakai RPL juga nggak apa-apa, perwakilan seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira, sehingga nanti untuk membuat artikel jurnal itu kan sebetulnya mulai dari membuat judul. Ya. Memulai dari 2 judul, rumusan masalah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa yang akan Anda ajarkan. Judulnya itu. Judulnya nanti sesuai dengan apa yang Anda buat video itu. Ya. Sehingga artikel ini itu, artikel yang akan Anda buat itu nyata. Bukan omong-omong saja, bukan mengada-ada. Nyata. Dan yang Anda kerjakan praktek di di sekolah, syukur-syukur bisa di kelas yang nyata ya. Anda punya teman, punya kakak, punya ibu, punya pakde, punya saudara, atau mungkin Anda sebagai guru yang RPL itu di kelas, di sekolahnya masing-masing bisa digunakan pembelajaran itu. Sehingga absah Anda membuat artikel. Pas itu untuk syarat karya ilmiah, untuk syarat ujian, tesis, membuat artikel karya ilmiah. Nah, jadi lagi-lagi selamat Anda di sini. Ya, saya ucapkan selamat karena apa? Anda sudah memasuki fase untuk mempersiapkan diri, mempercepat kelulusan. Kan begitu. Baik, mari kita kalau yang hari Kamis Pak Irfan, aku kesulitan kesulitan presensinya gimana ya? Apa nanti ya? Nanti dibantu Prof tokennya. Coba ya. Oke. Coba aku tak ulangi lagi ya. Yang hari Kamis. Hari Kamis coba siakat ya. Siakat. Siakat UNJ. Siakat UNJ. Terus presensi kuliah. Presensi kuliah ini hari Rabu, hari Kamis. Kamis, iya. Oke, kuliah kelima. Kuliah kelima. Nah, Pak Irfan, ini kan hari Kamis. Sekarang kita presensinya sekarang. Oke. Caranya gimana ini? Nanti diatur jamnya, Prof. Ini jamnya tetap Kamis kemarin apa yang sekarang? Oh, yang kemarin belum. Nah, iya kan, ini yang Kamis kan presensinya sekarang. Oh iya. Berarti apa tanggalnya dirubah tanggal 13 supaya dari kemarin. Iya, tanggal 13. Atau tetap Diganti yang sekarang bisa, Prof. bisa Iya. 15.20. Sekarang 4. Coba ya. Coba cek ya. Ini kuliah keempat. Ini kuliah berapa tadi? 5 apa 4? Kuliah kelima ya. Kuliah kelima. Ya. 5 Prof. Oke. Coba saya cek. Ya. Saya simpan.
Coba ini tokennya coba bisa enggak? Kopi. Ini yang hari Kamis. Yang hari Kamis. Tuesday, Ethno, oke. Ini tokennya. Tokennya adalah R731. 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 Alhamdulillah. Bisa loh? Ya, Prof. Ya, yuk. Yuk. Coba reload. Aduh. Aduh. Aku nggak bisa lihat lagi. Nggak bisa lihat lagi saya. Ntar. Saya kuliah 5. Saya cek. Yang oke. Hadir. Oke, semua hadir ya? Oke, good. Semua hadir. Sekarang yang RPL. RPL ini kan nanti 15.45 ya? Pak, Iya, harusnya. kalau persennya sekarang belum bisa ya? Nanti di setting waktunya itu bisa juga, Prof. Diatur, dikedepankan. Iya, dimajukan. Atau nanti aja Anda apa? Nanti setelah 15.45 saya orang tua semakin gagapin teknologi, khawatir dengan teknologi. Ya, harusnya didampingi ini sama Pak Irfan. Ya, makanya ya, pengen segera pensiun karena ini. Ya, umurnya ada 67,5 aja. Suruh mikirin kayak gini, repot. Persensi aja belum saatnya. Loh. Repot. Aku udah malu sebetulnya persensi kayak gini. Kayak dosanya harus suruh ngurusi persensi administrasi loh. Ya gimana. Ya. Saya 2,5 tahun lagi pensiun. Oke ya. Baik. Gimana persensinya yang RPL nanti ya? Ya, sakit. Nanti aja Ya. supaya masuk area jam perkuliahan. Lah, repot kayak gini. Baik, kalau begitu saudara, Mbak Vita, tolong saya di Japri ya Prof. untuk menentukan deadline-nya. Prof, Deadline komisi ya. izin mau bertanya. Berarti pada saat besok tanggal 4 April kan libur hari raya ya, Prof. Berarti itu mundur 1 minggu ke belakang apa bagaimana, Prof? Ya mundur 1 minggu ke belakang. Ya, libur ya libur, kita nikmati hari Oh, raya. ya, baik, Prof. Terima kasih. Dadah, Lebaran. Oke. Sampai jumpa di kampung halaman masing-masing. Ini nuansanya kamu tuh sudah mengingatkan mudik Lebaran tuh ya. Kalau saya nggak ada lagi yang dimudiki ya, tapi apa malah dimudiki sama anak-anak saat cucu saya. Ya. Jadi makanya ini terus sampai sana ya kita Zoom terus ya, pakai Zoom terus ya, online begitu, supaya sambil berlebaran sambil kuliah etno. Ya, wah kamu ngapain? Oh, ini masih ada kuliah, wah keren. Ya, gitu. Untuk ngisi waktu tapi waktunya yang bermanfaat ya, dan produktif gitu. Kira-kira begitu ya logikanya. Logika dari perkuliahan ini. Tugas-tugas itu tidak dimaksudkan sebagai beban, tapi sebagai usaha saya untuk membantu mahasiswa lebih cepat lulus, ya sambil menyelam minum air,
menghasilkan jurnal, gitu. Dan jurnalnya tersedia walaupun terbatas. Gitu. Karena kita sekolah di zaman kontemporer, gitu, filsafatnya scientificism dan juga positivism. Maka pendekatannya ilmiah. Maka itulah semua mahasiswa pasti bikin karya ilmiah. Dan karya ilmiah yang dianggap ilmiah oleh luar negeri itu adalah doktor dan profesor. Maka karya ilmiah Anda itu pasti ada orang kedua, yaitu pembimbingnya, kan begitu. Gitu ya. Atau yang lain. Karena pembimbingnya sudah penuh sebagai penulis kedua di jurnal Ethno misalnya. Nah, makanya ini kompetisi nanti diambil yang terbaik begitu. Baiklah saudara, demikian sehingga harapannya hari ini Anda sudah lebih bisa memaknai arahnya mau kemana. Ya, saya duduk ini sudah capek-capek di sini dengan Pak Mas Sigit, dengan Pak Irfan kayak gini itu apa sih sebetulnya yang akan kita cari kan gitu kan. Ya itu seperti itu. Ya. Dan saya mengucapkan selamat, Anda sudah menurut saya sudah on the right track. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan inovasi pembelajaran dan juga ada salurannya dan juga ada wadahnya loh kurang lebih. Baik, saya mengucapkan selamat berkarya ya. Kalau berlebaran ya mudik, hati-hati di perjalanan ya. Selalu dalam keadaan berdoa. Selalu dalam keadaan berdoa kan begitu. Dari mengucap Bismillahirrahmanirrahim terus sampai selalu mengingat asma Allah ya. Kalau yang Islam ya, kalau yang non Muslim ya sesuai agamanya masing-masing. Dan memohon keselamatan lahir batin dunia akhirat diri dan keluarganya. Begitu. Baik, saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Ya, cukup. Pak Irfan, tolong ini ada rekamannya ya? Direkam tadi, Bro. Ya, tolong nanti rekamannya bisa ditayangkan lagi di WA ini supaya bisa diputar ulang. Karena menurut saya banyak informasi yang penting tadi dari saya gitu. Baik, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof.